melakukan screenshot sebagai bukti bahwa adik-adik mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, kami persilahkan Pak untuk men-share, screen share materi atau video yang kami berikan tadi. Silahkan. Selamat datang kepada seluruh peserta uji kompetensi tenaga kesehatan tahun 2020. Berikut ini kami akan sampaikan tentang berbagai materi yang perlu Anda ketahui sebelum mengikuti. Adapun tujuan dari materi briefing kali ini adalah: pertama, peserta dapat memahami ketentuan umum protokol kesehatan. Yang kedua, peserta dapat memahami ketentuan dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional. Yang ketiga, peserta dapat memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional. Dan yang terakhir, peserta dapat memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi uji kompetensi nasional. Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan bagi masing-masing program studi. Program Studi Pendidikan Profesi Nurse, D3 Teknologi Elektromedis, D4 Teknologi Elektromedis, D3 Optometri, D3 Akupunktur, D3 Terapi Gigi, D4 Terapi Gigi, D3 Gizi, D4 Gizi, dan D3 Teknik Gigi akan dilaksanakan pada tanggal 17 hingga 19 Oktober 2020. Bagi program studi D3 Keperawatan, D4 Keperawatan, D3 Teknologi Laboratorium Medis, D4 Teknologi Laboratorium Medis, D3 Keperawatan Anestesiologi, D4 Keperawatan Anestesiologi, D3 Ortetik Prostetik, D4 Ortetik Prostetik, D3 Radiologi, D4 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan akan dilaksanakan pada tanggal 24 hingga 26 Oktober 2020. Sedangkan bagi program studi D3 Kebidanan, D4 Kebidanan, Pendidikan Profesi Bidan, D3 Sanitasi, D4 Sanitasi Lingkungan, D3 Fisioterapi, D4 Fisioterapi, D3 Terapi Wicara, dan D3 Okupasi Terapi akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 November 2020. Pelaksanaan uji kompetensi kali ini akan terbagi menjadi 6 sesi dengan masing-masing sesi berdurasi selama 180 menit atau 3 jam. Setiap peserta dapat mengetahui sesi dan waktu uji Anda dari kartu uji kompetensi yang Anda miliki. Bagi Anda, peserta yang mendapatkan sesi uji 1, 3, dan 5, pelaksanaan ujian akan dilaksanakan pada pukul 8.30 hingga 11.30 pada Indonesia bagian Barat, pukul 9.30 hingga 12.30 pada Indonesia bagian Tengah, dan pukul 10.30 hingga 13.30 pada Indonesia bagian Timur. Sedangkan bagi Anda yang mendapatkan sesi uji 2, 4, dan 6, maka pelaksanaan uji akan dilaksanakan pada pukul 13 hingga 16 pada Indonesia bagian Barat, pukul 13.30 hingga 16.30 pada Indonesia bagian Tengah, dan pukul 14.30 hingga 17.30 pada Indonesia bagian Timur. Perlu diperhatikan bahwa di antara sesi 1, 3, dan 5 dengan sesi 2, 4, dan 6 akan dilaksanakan karantina, tepatnya pada pukul 11.30 hingga 13 pada Indonesia bagian Barat, pukul 12.30 hingga 14 pada Indonesia bagian Tengah, dan pukul 13.30 hingga 15 pada Indonesia bagian Timur. Briefing uji kompetensi H-1 wajib diikuti oleh seluruh peserta uji kompetensi. Pada pelaksanaan kali ini, briefing H-1 dilaksanakan secara daring atau online.
Berikut ini adalah ketentuan umum bagi seluruh peserta. Pertama, menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. Kedua, sarapan atau makan siang yang cukup Menjaga sebelum kesehatan dan imunitas berangkat tubuh, ke sarapan lokasi atau makan ujian. siang cukup sebelum kemudian tidak memberi tempat Tidak datang mampir ke tempat memantik lain, dan pulang baik saat saat datang mendukung maupun saat pulang dari lokasi uji. 4. Tidak berkerumun atau tetap menjaga jarak. Sebelum melaksanakan uji kompetensi, maka akan dilakukan verifikasi peserta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, setiap peserta wajib membawa kartu peserta yang telah dikirimkan oleh admin program studi. Kedua, peserta harus dapat menunjukkan bukti identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor asli, ataupun identitas lain yang terdapat foto di dalamnya, dan juga ijazah atau surat keterangan yudisium yang ditunjukkan kepada pengawas. Ketiga, peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing online. Suaranya tidak Dan dengar, yang Pak. terakhir, bagi berikut ini adalah ketentuan khusus bagi seluruh peserta uji kompetensi. Pertama, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum Anda memasuki ruang tunggu atau ruang karantina ujian. Kedua, mengganti Mana masker yang suaranya, telah Anda Kak? gunakan dari rumah dengan masker bedah yang diberikan oleh panitia saat peserta sampai di lokasi CBT. Mohon maaf, Pak. Ketiga, Ini suaranya tidak menggunakan dengar. sarung tangan yang diberikan oleh panitia. Keempat, pemeriksaan Slide, suhu karena tubuh memang peserta file dari sebelum pusat masuk ruang suaranya ujian sedikit menurun. menggunakan termogan. Volume Kelima, suaranya sedikit peserta Oke, makasih, yang jelas. diketahui Ya. dalam kondisi sakit dan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pengukuran, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Dan yang terakhir, pemeriksaan peserta akan dilakukan sebelum Harus ikut masuk dengan ini. ruang ujian menggunakan Kalau teksnya sana metal begini, detektor. kemarin ketika cari santai-santai biasa-biasa. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pelaksanaan ujian. Pada hari pelaksanaan ujian, peserta diharapkan telah hadir pada 90 menit sebelum waktu ujian. Peserta akan mulai dipersilahkan masuk ruang ujian pada 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda dengan total soal sebanyak 180 soal. Tidak ada sistem minus pada uji kompetensi, oleh karena itu, jawablah seluruh pertanyaan yang tersedia. Berikut ini adalah tata tertib pelaksanaan uji kompetensi yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Peserta diminta untuk mengenakan pakaian berlengan panjang, 12 sopan, orang menunggu rapi, lagi dan waiting bersepatu. room. Membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans, corduroy, dan sejenisnya. Sandal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan di dalam tas. Peserta tidak diperkenankan pula untuk menggunakan arloji atau jam tangan karena penunjuk waktu akan tersedia di layar monitor. Selanjutnya, seluruh barang bawaan peserta, termasuk buku, catatan, dan juga tas, akan dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian. Untuk itu, peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan ujian. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan
ataupun kerusakan barang pribadi yang dititipkan adalah merupakan suara tanggung utusannya jawab ada. setiap peserta. Suaranya mana Peserta ini? sesi 1, 3, Baca dan saja 5 dia punya ini dapat apa menitipkan PowerPoint tuh makanan kakak. ataupun minuman Biar kita serta baca saja perlengkapan Tolong sholat dibaca saja untuk slide-nya ya. dapat disimpan di ruang Pak, karantina. Sudah terima bicara kasih. tuh kak. Tadi Seluruh Baca peserta sa. uji Kami hanya Orang yang diperkenankan ditampilkan. untuk membawa dari kartu pusat ujian sana. dan Jadi identitas tolong diri ke kesmati ruang ini. ujian. Dimengerti. Audio kau baca Peserta sa. uji diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan dan obat-obatan pribadi yang dibutuhkan seperti inhaler ke ruang ujian dengan dititipkan kepada pengawas lokal pada saat memasuki ruang uji. Bagi peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina ataupun ruang ujian, maka peralatan tersebut akan diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Selanjutnya adalah tata tertib pelaksanaan ujian. Pada saat pelaksanaan ujian, peserta diminta untuk memperhatikan seluruh aba-aba atau petunjuk yang diberikan oleh pengawas. Setiap peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruang uji. Peserta diminta untuk berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang uji tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, maka diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas. Perlu Anda perhatikan bahwa waktu uji atau timer tidak akan berhenti walaupun Anda meninggalkan ruang uji. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, maka diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapatkan izin dari pengawas. Seluruh peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Terkait koreksi soal, selama ujian berlangsung, tidak akan ada koreksi soal. Bagi peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah, maka dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat pada berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas uji akan mencatat nomor peserta, nomor soal, serta informasi yang Anda beri. Seluruh rangkaian tata tertib harus diperhatikan oleh seluruh peserta. Karena jika terdapat peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib ujian, maka tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat secara langsung di berita acara pelaksanaan ujian, dan peserta yang melakukan pelanggaran tersebut, maka otomatis seluruh rangkaian tata tertib pelaksanaan uji kompetensi harus menjadi perhatian yang penting bagi seluruh peserta uji. Karena petugas atau pengawas tidak akan menegur atau mengingatkan peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib ujian. Pelanggaran tersebut akan dicatat secara langsung pada berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib secara otomatis akan dinyatakan tidak lulus ujian. Oleh karena itu, patuhilah tata tertib dan seluruh peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dapat merugikan Anda dan atau sejawat. Peserta yang datang terlambat adalah peserta yang datang pada saat login ujian sudah dinyatakan berlangsung. Konsekuensi bagi peserta tersebut adalah tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Jadi, pastikan Anda tidak datang terlambat.
Pada saat mengerjakan soal, setiap selesai menjawab atau mengubah jawaban sebuah soal, maka jawaban akan langsung terekam sebagai jawaban yang valid, walaupun Anda memberikan tanda ragu-ragu. Setelah sesi ujian Anda berakhir, baik karena waktu habis ataupun karena Anda telah mengumpulkan jawaban final, maka seluruh jawaban akan dianggap sebagai jawaban final yang valid walaupun tanda ragu-ragu belum Anda hilangkan. Berikut adalah beberapa contoh peralatan yang tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang ujian ataupun ruang karantina. Laptop ataupun tablet, kalkulator, jam tangan dengan alarm, komputer atau perlengkapan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, telepon seluler, alat perekam atau kamera, alat tulis, radio, buku referensi, catatan ataupun kertas, tas, koper, jaket ataupun topi, rokok dan korek atau pematik api, makanan dan minuman kecuali air putih dalam botol transparan. Sebelum kita membahas mengenai penggunaan aplikasi uji kompetensi, kami akan mengingatkan kembali tentang beberapa hal yang harus dan tidak boleh dilakukan selama uji kompetensi berlangsung. Yang harus atau boleh dilakukan adalah datang tepat waktu, makan sebelum pelaksanaan uji, membawa bukti identitas, membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan dan bersepatu, serta memperhatikan ruang ujian Anda. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan adalah datang terlambat, tidak berpakaian sopan, panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui, meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang. Berikut ini akan disampaikan tentang panduan atau user guide peserta dalam pelaksanaan ujian CBT online tenaga kesehatan. Berikut ini adalah halaman awal atau tampilan yang akan ditampilkan pada layar komputer Anda ketika Anda akan mengikuti uji kompetensi. Yang perlu Anda perhatikan adalah silahkan nanti Anda memilih program studi sesuai dengan program studi Anda. Selanjutnya adalah halaman login. Masukkan username dan password sesuai dengan username dan password yang diberikan oleh pengawas. Sial. Hati-hati dalam mengisi username dan password, pastikan Anda mengisi dengan benar. Setelah itu, masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan kode yang tampil pada layar monitor Anda. Setelah seluruhnya Anda pastikan benar, silahkan klik masuk untuk beralih pada laman selanjutnya. Setelah Anda berhasil login, maka tampilan pada layar monitor akan berubah menampilkan tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang tenaga kesehatan. Selanjutnya, Anda akan dipandu untuk memasuki panel pengenalan sistem. Oleh karena itu, silahkan Anda klik panel pengenalan sistem pada bagian kanan bawah layar. Pada pengenalan sistem ini, Anda akan dibawa tur untuk mengenali seluruh komponen simbol-simbol yang dapat Anda gunakan pada sistem ujian online kali ini. Untuk melanjutkan sistem tur, maka silahkan Anda klik tombol Next.
Komponen berikutnya adalah soal ujian yang akan Anda kerjakan. Soal ujian terdiri dari dua bagian, yaitu badan soal dan juga pertanyaan. Selanjutnya adalah komponen pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari 5 option. Silahkan Anda memilih jawaban yang paling tepat di antara kelimanya dengan cara mengklik lingkaran di depan option jawaban yang Anda anggap paling benar. Selanjutnya adalah komponen nilai normal. Pada komponen nilai normal ini, Anda bisa klik jika Anda membutuhkan informasi mengenai rentang normal hasil laboratorium. Jika Anda telah menjawab soal, namun Anda masih ragu-ragu dengan jawaban Anda, maka Anda bisa menandai soal tersebut dengan mengklik tombol ini agar bisa Anda review kembali nantinya. Selanjutnya adalah komponen panel penomoran soal. Pada komponen ini, Anda dapat melihat nomor-nomor soal dengan 3 warna berbeda. Nomor soal yang berwarna hijau menandakan nomor soal tersebut sudah Anda jawab. Nomor soal berwarna kuning menandakan nomor soal itu sudah Anda jawab dengan ragu-ragu, sedangkan yang berwarna merah menandakan soal tersebut belum Anda jawab. Jika ingin langsung beralih ke nomor tertentu, Anda bisa mengklik nomor tersebut pada komponen panel ini. Jika Anda ingin beralih ke nomor selanjutnya secara berurutan, maka Anda bisa klik tombol selanjutnya, atau jika ingin kembali ke satu nomor sebelumnya, Anda bisa mengklik tombol sebelumnya. Komponen selanjutnya adalah komponen sisa waktu uji. Waktu ujian Anda adalah 180 menit yang akan dihitung mundur mulai dari 180 hingga 0. Silahkan perhatikan waktu ujian Anda yang tersisa dengan jumlah soal yang belum Anda selesaikan. Waktu ujian akan berubah menjadi warna merah ketika waktu ujian kurang dari 1 menit. Komponen yang terakhir adalah komponen rekapitulasi soal. Silahkan diklik tombol sebelah kanan untuk dapat menampilkan rekapitulasi soal Anda. Di dalamnya akan menggambarkan berapa jumlah soal yang sudah Anda kerjakan, berapa banyak soal yang sudah Anda kerjakan dengan ragu-ragu, dan berapa soal yang belum Anda jawab. Setelah komponen ini semuanya Anda pahami, maka Anda bisa mengklik Enter. Setelah Anda mengakhiri tur panel pengenalan sistem, maka Anda akan kembali ke laman tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang tenaga kesehatan. Pastikan Anda membaca dengan baik tata tertib yang berlaku, kemudian klik Selanjutnya, jika Anda menemukan tulisan ujian belum bisa dimulai, maka Anda tinggal menunggu pengawas pusat untuk mengaktifkan ujian. Apabila pengawas pusat sudah mengaktifkan ujian, maka tombol akan berubah menjadi berwarna biru dan bertuliskan mulai ujian. Setelah pengawas pusat memberi aba-aba, silahkan Anda klik tombol mulai ujian, dan yang perlu Anda perhatikan, sejak Anda mengklik tombol tersebut, maka perhitungan mundur waktu ujian telah dimulai. Demikian tadi materi briefing peserta uji kompetensi tenaga kesehatan tahun 2020. Terima kasih.
Semoga sukses dalam mengikuti uji kompetensi nasional. Sudah habis. Baik adik-adik sekalian, Bapak Ibu, saat ini kami membuka sesi untuk tanya Sujewi. dipahami atau kurang jelas terkait dengan materi briefing tadi bisa disampaikan saat ini. Silakan. Apakah ada Bapak Ibu adik-adik sekalian? Halo, Bapak Ibu, adik-adik sekalian, apakah ada hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan? Silakan. Ada Ibu. Ya, baik, silakan. Nama, asal institusi, dan sebutkan pertanyaannya. Saya Mentari Kristiani Lasi dari Universitas Citra Bangsa. Tadi ada beberapa slide penjelasan tentang cara mengisi itu. Ibu itu mungkin kurang jelas, kami tidak mengerti karena gambarnya tidak jelas, Ibu. Suaranya juga tidak jelas. Kami bingung mau tanya di bagian mana karena tadi tidak ada suara untuk itu, Ibu. Baik, baik Mentari, terima kasih atas pertanyaannya. Mentari kurang jelas di cara mengisi yang bagian mana, Nona? Yang dari awal itu, Ibu, karena dari awal itu tidak dengar sama sekali suaranya, Ibu. Oke, baik. Tadi itu Mentari masuk di Zoom kan. Nanti Mentari bisa nonton live YouTube untuk jelas dan di sana ada screen dari materi yang dibacakan tadi. Nah, untuk audionya kenapa kurang jelas? Mungkin terdengar kurang jelas karena memang dari pusat suaranya seperti itu. Jadi tolong dimaklumi Bapak Ibu adik-adik sekalian. Jadi jika kurang jelas pada materi tadi, kalian bisa menonton kembali di live YouTube lewat link yang sudah diberikan ya. Baik, terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi? Tapi ini suara putus-putus. Ada lagi yang mau bertanya? Bagi Bapak Ibu, adik-adik yang tidak bertanya, tolong speakernya di-mute agar kita bisa mendengarkan pertanyaan dari Bapak Ibu atau adik-adik terkait dengan materi briefing tadi. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada lagi? Baik, selamat pagi, Bu. Ya, silakan sebutkan nama, asal institusi, dan pertanyaannya. Saya Onan Hadoran Faud dari Stikes Sumarnata Kupang. Untuk materi yang telah disampaikan dan juga dipaparkan lewat slide, untuk secara pemahaman kami rasa materinya sudah jelas, tapi di sini saya mau memberikan pertanyaan Ibu, apakah di saat mau melangsungkan ujian, persyaratan yang harus dibawa, contoh seperti kan nanti kami membawa di saat ujian dan didapat cap atau bagaimana supaya teman-teman yang lain jangan lupa akan
Apakah itu saja pertanyaannya? Ya, itu saja. Oh, baik. Baik, terima kasih Onan. Iya, Pak. Onan Faot. Jadi pertanyaannya mungkin saya perjelas. Jadi pertanyaannya, apa persyaratan atau dokumen-dokumen yang harus dibawa pada saat hari H, gitu ya? Ya, hari H. Ya, siap. Oke, yang harus dibawa pada saat hari H adalah yang pertama, kartu ujian yang sudah ditempel foto. Siap, Itu Pak. didapatkan di mana? Didapatkan di admin prodi. Iya, Pak. Kalau di Stikes Maranatha Pak Risan, kalau di UCB Ibu Erna. Bu Erna ya. Siap. Oke. Lalu yang kedua yang harus dibawa adalah dokumen yang ada fotonya, tanda pengenal yang ada fotonya. Seperti apa? Yang pertama boleh KTP. KTP asli ya. Yang kedua boleh SIM. Yang ketiga boleh paspor. Yang keempat boleh surat nikah. Yang kelima boleh ijazah asli. Jadi bawa salah satu saja yang ada fotonya. Mana yang mudah dibawa, itu saja yang dibawa. Siap. KTP atau SIM rasanya lebih mudah ya. Jadi jangan sudah bawa KTP, bawa lagi ijazah, bawa lagi transkrip nilai. Tidak perlu ya. Hanya bawa salah satu, KTP atau SIM. Dan itu pun nanti hanya ditunjukkan ke pengawas. Siap. Lalu yang ketiga yang dibawa adalah screenshot kehadiran pada saat briefing. Jadi entah adik-adik, Bapak Ibu sekalian nonton atau mengikuti briefingnya via YouTube ya screenshot di situ. Kalau via Zoom ya screenshot yang itu. Kalaupun ternyata jaringan bermasalah pada saat mengikuti briefing, boleh nonton di rumah lalu screenshot. Karena inti daripada briefing adalah adik-adik memahami prosedur atau tata cara uji kompetensi. Itu yang paling penting. Jadi mungkin jawaban saya seperti itu ya, Onan. Siap, Pak. Siap, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya saya ingin menambahkan yang ditanyakan oleh Mentari tadi. Yaitu cara mengisi. Jadi ketika adik-adik, saya mungkin jelaskan prosedur awal. Ketika adik-adik tiba di CBT UCB, nanti pada saat di depan, adik-adik akan diukur suhu tubuhnya oleh petugas. Jadi diukur. Ketika adik-adik suhu tubuhnya ternyata 37,5, maka adik-adik disuruh istirahat dulu, lalu persilahkan peserta lain. Jadi kalau suhu tubuh di bawah 37,5, maka silahkan masuk. Kalau di atas 37,5 ke atas, maka silahkan istirahat dulu 5 menit atau lebih, baru diperiksa lagi. Nah lalu yang tadi sesudah melewati pemeriksaan suhu tubuh, adik-adik akan diarahkan untuk cuci tangan. Jadi tidak perlu bawa sabun dari rumah ya, karena semua sudah disiapkan di sini. Lalu Ya, Pak. ya, lalu sesudah cuci tangan, adik-adik akan diarahkan untuk mendapatkan masker, handscoon. Oleh karena itu, adik-adik jangan paksa diri untuk menggunakan masker
yang adik-adik punya, tetapi sampai di sini harus diganti dengan masker yang disediakan oleh panitia. Nah, lalu pada saat adik-adik diberikan masker dan handscoon itu, adik-adik akan dicek, diidentifikasi terkait dengan yang pertama pencocokan wajah identitas dengan kartu identitas yang resmi yang seperti tadi saya sebutkan, KTP atau SIM atau paspor atau buku nikah, ya. Yang penting resmi dari pemerintah. Lalu adik-adik juga akan sesudah dari sana, pada saat di meja tersebut adik-adik akan diarahkan untuk, kalau yang bawa minum nanti boleh simpan di meja yang disediakan oleh panitia. Lalu adik-adik akan diberikan kartu username dan password. Jadi itu disebut dengan kartu login. Di dalam kartu login itu sudah ada nama adik-adik, lalu sudah ada nomor ujian, lalu ada username dan password. Nah, username dan password inilah yang dipakai untuk login di komputer. Nah, jadi kartu ini harus dilihat baik-baik apakah namanya itu nama adik-adik atau Bapak Ibu sekalian atau bukan. Jadi kartu login ini tidak akan dibagi di dalam ruangan, tetapi dibagi di luar ruangan ini dengan tujuan agar adik-adik Bapak Ibu sekalian melihat, mencocokkan sudah sesuai atau belum. Jadi itu tujuannya. Oleh karena itu diharapkan untuk dipegang baik-baik. Lalu bagaimana jika ternyata ada kesalahan atau foto dan nama itu tidak sesuai, maka disampaikan ke panitia, disampaikan ke pengawas. Kalau sudah cocok, maka silahkan adik-adik mengikuti arahan panitia untuk memasuki ruang karantina. Ruang karantina. Di sana adik-adik akan diarahkan untuk menunggu aba-aba hingga nanti pada saat waktunya adik-adik akan diarahkan untuk memasuki ruang ujian. Nah, di ruang ujian itu, sebelum memasuki ruang ujian, adik-adik akan dicek sekali lagi menggunakan metal detector. Jadi metal detector itu sama seperti yang biasa kalau kita memasuki mall atau masuk ke bandara, ya. Akan dicek apakah adik-adik membawa. Oleh karena itu jangan bawa barang-barang logam, ya. Handphone tidak boleh dibawa, kamera dan lain sebagainya. Nah, pada saat adik-adik memasuki ruangan, adik-adik akan diarahkan untuk duduk sesuai dengan nomor yang sudah ditentukan. Lalu adik-adik akan diberikan aba-aba oleh panitia untuk memasukkan username dan pass. Tetapi sebelum memasukkan username dan pass, adik-adik akan diarahkan untuk memilih prodi. Jadi kalau adik-adik itu asalnya dari prodi NERS, maka silahkan pilih prodi NERS. Kalau asalnya dari prodi D4 Gizi, maka silahkan pilih D4 Gizi. Kalau asal prodinya dari elektromedik, maka silahkan pilih elektromedik. Lihat apakah D3 atau D4. Ini jangan sampai salah karena
kalau kita pilih prodinya salah, maka username dan passwordnya tidak akan berfungsi. Oleh karena itu harus dilihat baik-baik. Lalu sesudah adik-adik login, maaf, pada saat memasukkan user dan password, diminta untuk memasukkan kode, ya, CAPTCHA. Jadi silahkan itu dimasukkan. Lalu ketika adik-adik sudah masuk, maka adik-adik akan diarahkan untuk demo dulu, latihan dulu. Jadi klik di situ ada panel pengenalan sistem. Ketika adik-adik mengklik panel pengenalan sistem, akan keluar di situ 30 nomor, ya. Jadi di situ adik-adik tidak perlu klik yang lain, cukup klik next, next, next sampai 30, ya. Jadi hanya untuk melatih adik-adik supaya terbiasa. Lalu sesudah sampai nomor yang ke-30, adik-adik diarahkan untuk klik enter, mengakhiri sesi demo. Lalu dengan sendirinya akan kembali ke halaman semula. Lalu pengawas pusat akan memberi arahan untuk centang saya setuju untuk memulai ujian. Ketika sudah centang saya setuju, tunggu pengawas pusat mengaktifkan untuk ujian, baru adik-adik masuk untuk mulai mengerjakan 180 soal selama 180 menit atau 3 jam. Ketika dalam waktu tersebut adik-adik ingin ke toilet, boleh dengan cara mengacungkan tangan, angkat tangan, nanti akan ditemani oleh pengawas untuk ke toilet. Pada saat ke toilet, adik-adik akan diarahkan untuk mengganti sarung tangan. Lalu selama berada di ruangan, masker tidak boleh dibuka. Kalau adik-adik mau minum, silahkan juga mengacungkan tangan, lalu akan diarahkan untuk ke meja tempat minuman diletakkan tadi. Jadi itu kira-kira. Nah, pada saat adik-adik sudah menyelesaikan sesi, menyelesaikan ujian, maka silahkan untuk mengisi kuesioner. Jadi mengisi kuesioner di situ. Sesudah selesai mengisi kuesioner, maka adik-adik sudah selesai, tetapi menunggu aba-aba, walaupun sudah selesai tidak boleh keluar duluan, harus menunggu teman-teman yang lain. Ketika sudah selesai semua, adik-adik sekalian akan diarahkan untuk menuju ke ruang transit. Sehingga adik-adik tidak bertemu dengan sesi berikutnya. Jadi adik-adik yang sesi 1, 3, dan 5 akan memasuki ruang transit dan tidak boleh bertemu dengan teman-teman yang dari sesi 2, 4, dan 6. Nah, sesi 2, 4, dan 6 itu akan dimulai pada pukul 13.00. Oleh karena itu, jam 12 semua sudah harus ada di UCB. Lalu yang akan ujian pagi yang 9.30, jam 8 tepat semua sudah harus ada di UCB. Nah, oleh karena itu adik-adik bagi yang memerlukan boleh bawa makanan, ya. Yang sakit juga boleh bawa obat. Jadi silahkan. Tetapi yang demam tidak boleh masuk, ya. Karena pasti suhunya di atas 37,5. Nah, jadi
untuk sesi 1, 3, dan 5 akan dikeluarkan atau dipulangkan setelah pukul 13.15. Jadi jangan mengamuk, jangan marah-marah ya. Ya, Pak. Silahkan bawa bekal. Jadi kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Tidak perlu membawa kalkulator, tidak perlu membawa handphone, karena aplikasi yang saat ini digunakan itu sudah ada kalkulatornya. Jadi kalau mau hitung, nanti kita arahkan untuk adik-adik menggunakan kalkulator yang ada di aplikasi, yang ada di komputer. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh Mentari, ya. Oke, mungkin masih ada pertanyaan. Angkat tangan mana ya? Susanti Golwola, silahkan. Susanti, halo. Kalau belum, Nova Wabang. Oh, co-host. Onan sudah tadi. Siap. Martinus Laurentius. Oh, sudah keluar. Yansensius. Ya, Pak. Yansen, silakan. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Suaranya bisa diperjelas? Ya, terima kasih, Pak. Ini saya mau klarifikasi waktu ujian kali lalu di sesi 2 itu, untuk latihan soal itu ada kesalahan karena dari 1 sampai 180 itu dikatakan oleh para pengawas mereka bilang ini hanya latihan soal, jadi adik-adik klik saja. Ternyata itu sudah dimasuk dalam ujian. Mohon penjelasannya, Pak. Takutnya nanti terulang lagi hal seperti itu. Baik, terima kasih Pak Yansensius. Jadi kami perlu perjelas bahwa yang namanya demo hanya 30 soal. Demo hanya 30 soal. Ya, Pak. Jadi di demo juga tidak perlu isi. Hanya klik next, 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 next sampai 30. Ya? Ya, Pak. Nah, karena ini kita hanya menggunakan satu ruangan, oleh karena itu teman-teman mohon untuk mengikuti aba-aba. Ya, Pak. Tidak boleh klik sembarang sebelum diarahkan, ya. Baik, Pak. Nah, jadi adik-adik tidak bisa mulai kalau Terima kasih, Pak. kita belum aktifkan. Ya, Pak. Jadi ingat baik-baik, hanya 30 soal. 30 soal. Untuk demo. Oke, baik. Saya kira itu ya, Pak. Ya, Pak. Pak Yansen. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mercy Kevi dari Respati. Untuk foto yang ditempel pada kartu ujian ukuran berapa? 3x4 ukurannya. Sesuai dengan kartu yang teman-teman pegang. Dan warnanya warna merah, latar merah. Ya, jangan tempel latar pink, apalagi latar hitam ya. Oke. Pokoknya foto yang paling baru, yang paling cantik, yang paling ganteng, tempel di situ. Ya, Pak. Jangan sampai tempel kartu foto masih SD, sehingga
panitia sulit mengenali. Ya. Oke. Tadi masih ada yang mengacungkan tangan. Pak Vincent sudah. Wilfridus Nome. Halo, Wilfridus Nome ada? Baik, kalau tidak ada, Pak Charles Tolaik. Charles? Kalau belum, Ronaldus. Oke, kalau belum, Martinus Blikololong. Ya, selamat siang Pak. Selamat siang, silakan. Pak, ini mau tanya kalau untuk yang demo nih Pak, kita punya waktu untuk demo itu kan ada waktu yang berjalan kan Pak. Terus kita punya waktu untuk ujian itu kan 3 jam. Itu Ya. tuh ambilnya dari kita punya waktu 3 jam atau bagaimana Pak? Baik. Takutnya ya. Waktu kita demo kita punya waktu 3 jam untuk ujian tuh terpotong. Terima kasih, Ya. Pak. Baik, pertanyaan yang baik. Martinus Blikololong, jadi kita akan masuk ke ruangan sebelum jam 9.30. Jadi jam 9 itu kita sudah ada di dalam. Ya, Pak. Oleh karena itu demo akan mengambil waktu sebelum 9.30. Ya? Ya, Pak. Jadi tidak akan mengganggu waktu yang 3 jam. Lalu yang kedua perlu kami sampaikan bahwa kalau adik-adik ternyata mengalami masalah, misalnya tiba-tiba listrik padam, tidak perlu panik, ya, tidak perlu panik, karena kita akan menyelesaikan. Lalu saya akan menghitung berapa lama waktu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Misalnya 10 menit waktu adik-adik hilang karena masalah tersebut. Maka saya akan dengan sendirinya menambah waktu, lalu saya akan catat di berita acara. Jadi secara otomatis sistem akan menambah waktu adik-adik. Lalu jangan panik karena walaupun listrik mati, adik-adik misalnya sudah ada di nomor 120, tidak akan hilang karena akan tersimpan di sistem. Ya, Pak. Nah, jadi itu yang yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Selanjutnya dari Sarlince Moro. Untuk identitas yang dibawa saat ujian hanya KTP saja, Kak, Pak? Ya, kalau sudah bawa KTP tidak perlu bawa ijazah lagi. Jadi saya tegaskan lagi bahwa yang dibawa itu adalah kartu identitas, KTP atau SIM atau paspor atau buku nikah. Lalu kartu ujian yang sudah ditempel foto, lalu screenshot, bukti screenshot mengikuti briefing hari ini. Tolong di-mute. Ya, Servince. Lalu yang berikut. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Tri Novita L. Pakaian yang digunakan saat ujian ditentukan warna atau bebas. Yang penting berkemeja. Baik. Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tetapi perlu kami ulangi bahwa tidak boleh pakai jeans. Jadi bahan yang terbuat dari berbahan denim, ya, itu tidak boleh dipakai. Tidak ada warna khusus.
Ya, tidak boleh pakai kaos oblong. Itu bisa dibaca lagi di slide. Saya kira begitu ya. Lalu yang berikut dari Yasinta Emma Soke dari Respati. Bukti screenshotnya di print. Betul. Bukti screenshotnya di print. Di print out ya. Mentari tadi sepertinya sudah menjawab atau masih ada pertanyaan tambahan? Ya ada Pak. Pak, nanti kartu ujian ini di print dalam bentuk sebesar kertas HVS atau nanti digantung ukurannya atau ukurannya berapa untuk kartu peserta, Pak? Ketika adik-adik mengeprint itu biasanya ukurannya sesuai dengan yang di-share admin Prodi. Saya kira semua admin Prodi sudah share itu. Jadi bukan satu lembar full begini ya, satu kertas HVS full, tapi kurang lebih setengah atau bagi 4 kalau tidak salah, ya. Oke, begitu ya, Mentari. Selanjutnya Yitron Taibonat. Yitron, ada pertanyaan? Ronaldus? Charles? Bapak, Ibu, adik-adik sekalian masih ada pertanyaan? Pas, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik-adik semua, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk UCB, Ibu Sinta selaku Kosibiti, Pak Operator, Ibu Erna selaku admin yang sudah memfasilitasi, dan juga ada di sini ada Pak Musa selaku pengawas lokal, ada Ibu Kikin, ada Ibu Priska, ada Pak Risan, dan juga Ibu Irlin, serta IT lokal Pak James yang sudah membantu kita selama kegiatan briefing ini. Dan kami bersembilan ini akan mendampingi adik-adik selama ujian mulai dari hari ini sampai hari Senin nanti, ya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan untuk briefing kali ini. Adik-adik yang misalnya belum belum sempat mengikuti briefing ini, bisa kontak ke kami panitia untuk kami arahkan, mungkin bisa menonton di YouTube. Lalu buktinya besok dibawa dalam bentuk screenshot yang sudah di-print. Jadi kami masih memberi kesempatan, silahkan kalau yang jangan putus asa, yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini silahkan nonton di YouTube ataupun nonton video yang sudah di-share oleh admin Prodi, silahkan. Yang penting bahwa adik-adik membawa bukti sedang menonton, ya, bukti screenshot sedang menonton ke kami sebagai bukti bahwa adik-adik sudah mengikuti kegiatan briefing. Baik, sebelum saya tutup pada kesempatan
pagi menjelang siang hari ini ada pantun yang dikirimkan dari panitia pusat di Jakarta kepada adik-adik dan kita sekalian. Pantunnya begini ya. Bunga anggrek indah merona, terangkai cantik untuk sang putri. Uji kompetensi di masa corona, terlaksana apik untuk anak negeri. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, selamat pagi Pak, Ibu. Da Ibu. Terima kasih banyak Pak Ibu. Da Ibu Cinta. Da Ibu. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Terima kasih banyak Pak Musa. Da Ibu Cinta. Ibu Priska. Richard Jeftali. Pandito Jeftada. Ibu Cinta dengar dulu, da Ibu. Pak Stef, terima kasih banyak. Vanditonat Ibu. Stef. Da Ibu Cinta. Richard Itu Vanditona Ibu. Richard Jeftali. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Selamat dong di kampus Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Ibu terus kampus Ibu. Domi Uli. Unsur kantor. Domi Uli. Ibu.